Halo guys, di video kali ini Mimin akan membahas tentang kenapa Yao Chen tidak mewariskan mantra api kepada Han Feng melainkan kepada Xiaoyan. Tetapi alangkah baiknya bagi yang baru berkunjung untuk dukung channel ini dengan cara subscribe. Baiklah, mari kita langsung ke topik utamanya. Pertama-tama, kita perlu tahu bahwa alasan mengapa Yao Chen meninggal adalah karena Han Feng. Jika Han Feng tidak tiba-tiba menusuk Yao Chen dari belakang, Mu Gu tidak akan bisa mengalahkan Yao Chen bahkan jika dia diberi obat bius. Alasan kedua adalah mengapa Han Feng menusuk Yao Chen dari belakang. Faktanya Han Feng tidak berbohong. Alasan dia menusuk gurunya dari belakang adalah untuk mendapatkan mantra api. Tentu saja ada alasan lain, yaitu hasutan yang disengaja dari Mu Gu. Kalau saja Mu Gu tidak menggoda Han Feng di belakang layar, Han Feng tidak akan berani berbuat hal seperti itu untuk mengkhianati gurunya. Masalah utamanya terletak pada Yao Chen, karena Yao Chen mengatakan bahwa dia memperlakukan Han Feng seperti anaknya sendiri. Mengapa dia tidak mengajarkan mantra api kepada Han Feng? Ada dua masalah yang perlu diklarifikasi di sini. Yang pertama adalah apakah Yao Chen berbohong atau tidak. Dan yang kedua adalah mengapa dia tidak mengajarkan mantra api kepada Han Feng. Semua orang tahu bahwa wanita cantik bernama Suan Yi, salah satu dari 3 raksasa menara pil, adalah kekasih lama Yao Chen. Melihat perawakan kecantikan Suan Yi, pria normal manapun pasti akan tertarik padanya saat bertemu dengannya. Namun Yao Chen merupakan pengecualian. Dialah yang menolak Suan Yi secara pribadi saat itu. Terlebih lagi alasan Yao Chen menolak Suan Yi menjadi kekasihnya sebenarnya karena Han Feng. Yao Chen berkata bahwa dia ingin melatih Han Feng dengan sepenuh hati. Jadi hal seperti hubungan asmara hanya akan mengganggu pikirannya. Dari sini kita dapat melihat bahwa Yao Chen tidak berbohong. Karena dia menganggap Han Feng sebagai putranya sendiri, maka dia membuktikan hatinya untuk membesarkan Han Feng. Untuk poin kedua, mengapa tidak mengajarkan mantra api kepada Han Feng? Itu karena teknik ini sangat istimewa. Mantra api adalah seni bela diri yang sangat aneh dan kualitasnya tidak tinggi, namun dapat berkembang dan meningkatkan mutunya. Selama melahap api surgawi, dia dapat berevolusi tanpa batas dan akhirnya melampaui keterampilan bertarung tingkat surgawi. Pada saat itu, Kaisar kuno Taosi secara tidak sengaja memperoleh teknik ini, yang akhirnya membantunya meraih tahta Daodi. Dapat dikatakan bahwa teknik mantra api memainkan peran yang sangat penting dalam hal ini. Pada saat itu, Yao sudah memiliki api surgawi, yaitu api tulang dingin peringkat ke-11. Tetapi satu jenis api surgawi tidak dapat membuat mantra api berkembang lebih jauh. Setelah berlatih mantra api, Yao sampai pada suatu kesimpulan. Titik awal pelatihan mantra api terlalu rendah dan resikonya terlalu besar. Setiap kali menelan api surgawi, ada risiko besar yang harus ditanggung. Jika mantra api diajarkan pada Han Feng, belum lagi resiko yang dihadapi jika menelan api surgawi. Mendapatkan api surgawi itu saja akan menjadi masalah besar. Faktanya dilihat dari pertumbuhan Han Feng selanjutnya, jika dia bisa mendapatkan api surgawi apapun dan memiliki kesempatan untuk menampilkan beberapa keterampilan bertarung tingkat surgawi, hampir tidak ada resiko. Selama dia mendapat bantuan Yao, dia dapat dengan mudah tumbuh menjadi orang kuat di tingkat Daozun. Kalian pasti tahu bahwa alasan mengapa Han Feng mati di tangan Xiaoyan adalah karena dia ingin merebut api surgawi.
Dengan kata lain, jika Han Feng tidak dibunuh oleh Xiaoyan, dia mungkin telah dibunuh oleh orang kuat lainnya karena memperebutkan api surgawi itu. Justru karena besarnya risiko dan ketidakpastian, Yao Chen tidak mewariskan mantra api kepada Han Feng. Mari kita lihat kembali Xiaoyan. Saat Xiaoyan membangkitkan Yaolao, dia telah menelan 3 jenis api surgawi. Dan setiap kali dia menelan api surgawi, dia berada dalam bahaya kematian. Tetapi meski begitu, mantra api masih belum berkembang menjadi keterampilan bertarung tingkat surgawi. Setelah Yaolao dibangkitkan, api tulang dingin tidak banyak berpengaruh pada kekuatannya, karena kekuatannya telah mencapai ranah Bangseng. Pada akhirnya, Yao Chen memberikan api tulang dingin kepada Xiaoyan. Setelah Xiaoyan membantu Yun Yun duduk di singgasana Master Sakte Bunga, Xiaoyan mulai melahap api tulang dingin itu. Kali ini, melahap api surgawi itu benar-benar menimbulkan fenomena abnormal di langit dan bumi. Dan begitu spektakulernya, sehingga tampak seperti lahirnya keterampilan bertarung tingkat surgawi. Namun hasilnya sungguh memalukan. Mantra api hanya berkembang menjadi jurus bertarung tingkat tinggi level bumi, yang merupakan ambang batas teknik bertarung kuasi tingkat surgawi, dan belum benar-benar menjadi jurus bertarung tingkat surgawi. Baru setelah Xiaoyan melahap api surgawi kelima, mantra api akhirnya berevolusi menjadi keterampilan bertarung surgawi tingkat rendah. Ini menunjukkan bahwa seluruh prosesnya sangat sulit dan penuh pengorbanan nyawa. Jika itu Han Feng, dia pasti sudah mati berkali-kali. Dari sudut pandang ini, Yao Chen benar-benar memperlakukannya seperti putranya sendiri. Justru karena dia adalah putranya sendiri, dia enggan membiarkan Han Feng mengambil resiko. Jadi Yao Chen tidak mewariskan mantra api kepada Han Feng.